Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 8 Sistem Operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Nama saya Rayana Bendrendra, Fakultas Teknik Informatika, Saintek Unira Malang. Kelompok 8 kami yaitu mengerjakan virtual memory untuk cara menjalankan game 10 GB di RAM 4 GB dengan seumpama RAM ibarat meja kerja kecil. Jika rapat penuh, sistem meminjam perpustakaan hard disk untuk menyimpan sementara. Inilah gunanya virtual memory. Apa itu virtual memory? Yaitu proses data aktif sampai menyimpan di RAM, data tidak aktif sampai dipindahkan ke virtual memory dengan cara swap file atau pick file. Fungsinya menjalankan program lebih besar dari kapasitas RAM, menghindari crash saat RAM penuh. Selanjutnya akan dibaca oleh Mas Zainal dari kelompok saya 8, yaitu dunia nyata. Jadi, data yang sedang dipakai tetap di RAM di meja. Sementara data yang belum dibutuhkan dipindahkan ke rak atau hard disk. Ketika lagi butuh data itu lagi, sistem akan mengambilnya dari rak dan menaruhnya kembali ke meja. Proses ini terjadi sangat cepat dan otomatis tanpa kita sadari. Dampak dan solusi yang terjadi di dunia nyata, yaitu contoh dampaknya seperti tadi, yaitu main game 10 GB di laptop RAM 4 GB, sistem otomatis memindahkan sebagian data ke hard disk. Nah, dampaknya kadang lemot. Karena apa? Karena rak perpustakaan tidak secepat meja kerja. Artinya akses ke virtual memory lebih lambat dibanding RAM asli. Itulah kadang kenapa game terasa lag atau loading lama. Jadi solusinya adalah mengupgrade RAM fisik dan juga menggunakan SSD agar virtual memory lebih cepat. Ada juga teknologi terbaru yaitu NVMe. Meskipun kecil tapi lebih cepat. Jadi lewat poster ini kita bisa menganalogikan ketika suatu komputer menjalankan suatu proses yang di atas kemampuannya, dia akan meminjam sementara kemampuan RAM atau virtual memory seperti SSD atau hard disk. Ya meskipun RAM itu lebih cepat daripada hard disk dan SSD, namun dengan adanya hard disk dan SSD atau bisa disebut dengan virtual memory, kita dapat menjalankan suatu proses di atas kemampuan RAM tersebut. Jika merasa kurang cepat, kita bisa mengupgrade RAM, juga bisa menggunakan SSD daripada hard disk yang lebih lama, dan juga bisa kita mengganti pada NVMe yang lebih cepat lagi. Baik, mungkin begitu saja penjelasan tentang poster yang kelompok saya buat. Jadi lewat analogi sederhana ini kami berharap teman-teman bisa lebih memahami bagaimana komputer berpikir dan mengelola ruang kerjanya. Virtual memory bukan sihir, tapi strategi cerdas dari sistem operasi agar kita tetap bisa menjalankan program besar meski dengan sumber daya terbatas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.